Yuk, sudah banyak yang join. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya aman ya, yuk. Bapak terima kasih buat malam ini kami mau tetap semangat. Di masa-masa kami menantikan jawaban Tuhan, kami tidak mau iblis menguasai, mengendalikan hidup kami dengan roh ketakutan. Karena roh ketakutan itu bukan dari Engkau, sehingga kami tidak perlu berdiri di atas ketakutan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Tetap percaya bahwa hari ini malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana buang ketakutan. Sering kali yang membuat kita hari ini stres, depresi, sampai sakit ya. Ada seorang cerita bagaimana seorang bapak yang keliru ngambil hasil lab. Hasil labnya ternyata ketukar sama orang yang punya penyakit kanker. Akibatnya si bapak ini yang tadinya sehat, hasilnya sehat karena ketukar dengan orang sakit kanker. Akibatnya dia sakit dan bapak ini benar-benar terpuruk sampai dia tidak bisa makan ya, dia stres tingkat tinggi sampai akhirnya berbagai macam penyakit itu muncul, saudara. Ternyata beberapa saat dia dikabari sama labnya bahwa hasilnya ketukar dengan orang lain. Nah, orang yang ketukar karena hasilnya baik, dianya sehat. Tangkep ya, malah si bapak ini yang hasilnya baik, tidak sehat karena dia melihat hasilnya benar-benar kanker, saudara. Malah orang yang kanker sehat karena dia lihat hasilnya baik. Dari sini kita belajar bahwa ketakutan itu membuat orang itu akan semakin terpuruk, semakin terpuruk. Senyatanya kita percaya bahwa malam ini kalau saudara mengenal bagaimana firman Tuhan berkata, roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi roh ketakutan itu berasal dari iblis. Kalau kita malam ini hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, pastikan hidup kita dikuasai oleh siapa? Dikendalikan oleh siapa? Iblis. Walaupun saudara setiap hari dengar firman, saudara baca firman, saudara berdoa, saudara pelayanan, tapi kalau hidup kita setiap hari hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kepanikan, maka hati-hati. Kita sebagai orang benar yang sedang dikuasai oleh iblis. Kalau kita tahu hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, maka apa yang kita dengar hari ini, malam ini? Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu setiap kali kalau Tuhan mengatakan buat saudara dan saya malam ini, percayalah tidak ada orang yang mau takut khawatir lagi hari ini, tapi kita akan bangkit untuk melihat terang bersama Tuhan. Toh kita ini dalam perjalanan sudah dijamin keluar lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita bukan akan menang, tapi kita sudah menang karena apa yang Yesus lakukan. Pastikan malam ini saya cuma bahas singkat aja, jangan pernah mau takut lagi ya. Ingat, selama kita takut berarti kita lebih mendengar suaranya Tuhan, suaranya iblis daripada suaranya Tuhan setiap hari. Kalau kita baca firman, pasti kita akan mendengar apa yang firman katakan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, sekalipun realitanya, faktanya sangat menakutkan. Ada banyak orang yang berkata, Bu, horor bener-bener cerita hidup saya. Saya lagi mau ya ketemu dengan satu orang ibu yang galami stres, depresi. Ternyata dampaknya ya sampai anaknya juga stres, depresi, ke rumah sakit jiwa. Kapan lalu ada kan kesaksian juga yang ada di Bogor ikut retreat. Lihat ya, gara-gara orang tua nggak bisa move on karena mamanya juga terpuruk, maka anak-anaknya juga terpuruk. Dan salah satu anaknya
hari ini stres, depresi, hampir sudah arahnya menderita kejiwaan, sakit jiwa. Makanya hari ini yuk, roh ketakutan itu sangat merusak kehidupan masa depanmu. Senyatanya yang merusak kehidupan masa depan kita bukan masalah kita. Karena masalah itu tetap aman di tangan Tuhan. Yang merusak kehidupan masa depan kita, kebahagiaan kita di depan, kita tidak bisa lihat janji Tuhan. Itu karena rasa takut kita lebih besar dari rasa percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi, yang membuat masa depan kita hari itu hancur, masa depanmu terlihat masa depan yang suram, bahkan hidupmu akan semakin terpuruk, bukan karena masalah yang menimpa saudara dan saya, seperti Bapak itu. Bukan karena hari ini apa yang fakta terjadi, dia bisa sakit, dia bisa akhirnya terpuruk, kena berbagai macam penyakit karena dia baca hasil lab yang salah. Orang takut itu sangat berbahaya. Virus yang paling berbahaya bukan virus yang mematikan seperti pandemi kapan lalu, corona dan sebagainya, bukan itu. Tapi virus yang paling berbahaya adalah virus ketakutan. Malam ini saya akan bahas 3 hal. Kenapa kita perlu buang ketakutan? Karena kitab Ayub berkata, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hari ini kalau kita tidak segera buang ketakutan, maka apa yang akan kita takutkan itulah yang menimpa kita. Saudara lihat ya, kita percaya dengan iman, sama-sama belum melihat. Tapi kita takut, cemas juga sama-sama belum terjadi. Daripada hari ini kita takut, cemas akan hal yang buruk yang menimpa kita, alangkah jauh lebih baik kita percaya kepada Tuhan akan hari esok yang terbaik, masa depan yang terbaik, harapan yang terbaik. Sama-sama belum melihat. Takut juga belum menimpa kita, yang mungkin kita hari ini ngalami fakta yang menakutkan, tapi yang membuat kita terpuruk. Kenapa? Karena kita takut, lebih takut lagi. Jangan-jangan makin parah. Senyatanya sama-sama belum terjadi. Makanya malam ini yuk, daripada kita ngalami dua hal yang sama-sama belum terjadi. Yang satunya kita takut akan hal yang buruk, yang satunya kita percaya bahwa Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Dua hal ini belum terjadi, tapi alangkah jauh lebih baik kita percaya daripada takut. Takut apa yang ditakutkan, dicemaskan, itulah yang menimpa aku dan yang mendatangi aku. Kita percaya. Kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, kalau kita mempercayai kebaikan, maka kebaikan itu akan menimpa kita dan mendatangi kita. Makanya malam ini pilihan, saudara mau hidup dalam ketakutan atau saudara mau hidup di dalam percaya. Sekalipun realitanya saudara hidup di dalam keadaan yang buruk, tapi percayalah di hari esok Tuhan tidak pernah menetapkan hari esokmu, yaitu hari esok yang kecelakaan, rancangan Tuhan kecelakaan, hari esok yang masa depan suram. Sekali lagi, itu tidak ada di dalam perencanaan Tuhan. Makanya kenapa kita perlu buang ketakutan? Yang pertama, karena apa yang kita takutkan itulah yang menimpa kita dan yang mendatangi kita. Tapi kalau kita percaya, maka itulah yang mendatangi kita dan yang menimpa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apa saudara? Tuhan itu tidak takut dengan badai hidup kita. Tuhan itu tidak pernah hari ini panik dengan badai hidupmu. Sebesar apapun, kita pasti tahu kalau kita percaya, maka badai sebesar apapun itu pasti aman. Tapi yang Tuhan buat tidak happy, seperti yang saya khotbahkan beberapa saat, yaitu ketika kita takut dan kurang percaya. Khususnya apa? Buktinya,
Murid-murid berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini perkataan orang yang takut. Kalau perkataan kita jadi orang yang percaya, saudara tidak akan ngomong, Tuhan, engkau itu tidak peduli ya aku ini binasa. Kita pasti ngomongnya gimana? Tuhan, aku percaya. Engkau tidak akan biarkan aku hancur. Engkau tidak akan tinggalkan aku berjalan sendirian sehingga hidupku akan terpuruk. Engkau tidak akan biarkan hidupku hari ini untuk melihat masa depan yang suram. Nah, itu ciri orang yang percaya. Makanya yang kedua, Tuhan itu tidak pernah takut dengan badai apapun, tapi Tuhan yang kedua tidak akan happy saat kita takut dan kurang percaya. Makanya buang ketakutan. Ketakutan itu buat Tuhan itu ndak happy. Buat Tuhan itu kecewa. Kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kita sudah melihat banyak mujizat di masa-masa lalu. Kenapa malam ini, mengapa kamu hari ini takut dan kurang percaya? Itu pertanyaan. Makanya kita perlu buang ketakutan. Selama kita masih takut, selama kita khawatir, maka pertanyaan ini akan diulang. Hasilnya kita tidak akan lihat mujizat. Yang Tuhan lihat setiap hari kalau orang hidup dalam ketakutan, setiap hari Tuhan berkata seperti ini, mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Kalau itu terjadi terus, maka Tuhan tanya, mengapa kamu takut? Cepat percaya. Supaya waktu kamu percaya, kamu akan lihat semuanya itu akan reda teduh sekali di tanganku. Makanya malam ini diperlukan satu langkah iman daripada hidup dalam ketakutan. Orang yang takut, khawatir, nanti prosesnya diulang. Karena Tuhan terus tekankan, mengapa? Mengapa takut? Mengapa kurang percaya? Ayo, aku lagi paksa hidupmu untuk tidak takut, untuk percaya penuh, supaya aku melihat engkau jadi orang benar, yang imannya benar-benar imannya itu di atas rata-rata. Engkau jadi pahlawan iman, itu targetnya Tuhan. Bukan pahlawan yang tambah kaya, tambah makmur secara harta. Tapi yang paling membuat Tuhan bangga hari ini, jadilah pahlawan iman. Orang takut tidak bisa jadi pahlawan iman. Itu yang kedua ya. Yang pertama, jangan takut, karena apa yang ditakutkan itulah yang menimpa aku, menimpa kita semua. Itu Ayub yang alami. Yang kedua, yaitu hari ini rasa takut itu tidak akan membawa kita jadi pahlawan iman. Tuhan tidak akan pernah hatinya hari ini happy lihat saudara. Sekalipun hari ini kita ngalami masalah, badai yang besar, tapi kalau kita sudah percaya dalam badai yang besar, kita tidak takut, maka Tuhan malam ini akan membuat hatinya bangga lihat saudara. Wow, di tengah masalah hutang yang besar, dia memilih tetap percaya. Sehingga setiap kali saudara berdoa, mungkin saudara bilang, Tuhan, mengapa Tuhan? Engkau nggak peduli toh aku bangkrut Tuhan. Nah, kalau itu Tuhan, kita tanya mengapa sama Tuhan, Tuhan bales tanya, mengapa engkau takut, mengapa engkau kurang percaya, mengapa engkau tidak percaya. Saudara tanya, mengapa Tuhan? Apakah engkau izinkan aku bangkrut? Senyatanya malam ini, orang yang takut itu tidak akan pernah menjadi pahlawan iman. Percayalah itu. Saudara jangan jadi orang benar sejak lahir, tapi kalau kita nggak pernah jadi pahlawan iman, itu nggak membuat Tuhan bangga. Tuhan lagi cetak banyak orang benar, itu bukan kaya, bukan sukses secara harta tahta, orang sukses rumahnya gedong, tapi Tuhan mau buat orang benar itu sukses menjadi pahlawan iman.
Orang ndak bisa hari ini jadi pahlawan iman, sukses menyenangkan hatinya Tuhan kalau hidupnya hanya dalam ketakutan. Makanya malam ini yuk semua buang ketakutan, supaya di depan itu yang kita percayai aja yang menimpa kita, jangan yang kita takutkan. Orang kalau takut pasti negatif, tapi kalau orang percaya itu pasti positif. Apa yang saudara percayai kepada Tuhan, itulah yang menimpa dan yang yang mendatangi saudara dan saya. Jangan izinkan yang buruk, yang negatif mendatangi, menimpa saudara karena kita hidup terus dalam ketakutan. Ingat ya, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi, kalau itu bukan dari Tuhan, cepet tolak. Begitu iblis datang mulai ngomong tuh suamimu, tuh keuanganmu, dalam nama Yesus aku tolak semua roh ketakutan, karena ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis. Justru Tuhan mau malam ini di tengah masalah badai yang besar, Tuhan tetap mau aku percaya supaya aku jadi pahlawan iman, supaya apa yang aku percayai di dalam Tuhan itu akan terjadi dan menimpa aku. Saudara tidak mau ditimpa malapetaka kan? Saudara tidak mau ditimpa bencana? Saudara nggak mau ditimpa masa depan yang suram? Saudara tidak mau ditimpa hal yang buruk? Mulai malam ini belajarlah untuk percaya dan percaya dan percaya. Kesusahan boleh terjadi, masa sukar boleh terjadi, keadaan goncangan besar boleh terjadi. Namun satu hal yang tidak boleh terjadi buat orang benar adalah orang benar yang hidup dalam ketakutan. Itu tidak boleh terjadi. Yang harus terjadi di tengah badai yang besar, di tengah masa kesukaran yang besar, orang benar tetap berdiri di atas iman. Amin. Orang yang bisa beriman itu pasti melihat janji Tuhan ya dan amin. Tapi orang benar yang hidup hanya dalam takut, khawatir, panik, depresi, cemas, jangan mimpi lihat janji Tuhan ya dan amin digenapi. Makanya hari ini yuk, siapa yang lagi bergabung live ini, ada banyak ketakutan, kekhawatiran, malam ini ubahlah. Kesusahan besok bangun punya kesusahannya sendiri. Jujur, kalau dipikir hidup di dunia itu selalu punya kesusahan. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Jalani kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Jujur, masalah keuangan selesai apa nggak ada masalah yang lainnya? Masalah rumah tanggamu selesai apa nggak ada masalah rumah tangga lainnya? Banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu, sekarang masalah rumah tangga kami sudah selesai, tapi Bu, masalah keuangan belum selesai, bangkrut. Bahkan ada seorang ibu yang sampai ngalami keadaan keuangan yang sulit ya, suaminya dikembalikan, tapi dia ngalami keadaan yang sampai nol, sampai nggak bisa bayar uang sekolah anaknya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Sampai anaknya juga terancam dikeluarkan dari sekolah. Saudara lihat, ada banyak hal yang hari ini bisa terjadi. Satu hal, kalaupun hal buruk terjadi, goncangan terjadi, suamimu bisa berubah, keuanganmu bisa berubah, anak-anakmu bisa berubah, keadaanmu yang baik bisa berubah. Satu hal, orang benar tidak boleh berubah, rasa percayanya kepada Tuhan. Dan hari ini kau tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Makanya kita harus buang ketakutan ya. Yang pertama, supaya ketakutan tidak menimpa, tidak terjadi ya. Itu yang pertama, tidak menimpa dan mendatangi saudara dan saya. Yang kedua, ketakutan itu akan menghalangi kita jadi pahlawan iman. Orang yang bisa membuat Tuhan happy, bangga, itu adalah waktu saudara dicetak Tuhan jadi pahlawan iman. Karena orang benar akan hidup oleh percayanya. Tidak ada lain. Orang benar itu harus hidup di atas iman, bukan fakta. Waktu kita hidup di atas fakta, maka Tuhan itu akan kecewa. Makanya dia tanya, mengapa
engkau tidak percaya dan mengapa engkau takut? Itu yang ditanya, tanda tanya sama Tuhan. Malam ini juga jangan sampai Tuhan kecewa dan Tuhan tanya, mengapa kamu kok tidak percaya sih sama aku, Tuhan Allahmu yang akan menuntun hidupmu untuk melihat hari esok yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Apakah engkau meragukan janjiku sekalipun faktamu hari ini hancur? Apakah aku tidak punya kuasa yang cukup untuk membangkitkan yang hancur, yang gagal, untuk pulih kembali, berhasil rumah tangga yang terpuruk akan Tuhan pulihkan menjadi indah? Apakah kuasaku kurang cukup? Malam ini pertanyaan ini Tuhan tanya buat saudara. Apakah kuasaku kurang cukup untuk mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaanku? Apakah kuasa bilur-bilurku kurang cukup untuk menyembuhkan penyakitmu? Apakah kuasaku kurang cukup untuk menarik suamimu di dalam jalan pemulihan dan istrimu? Bahkan rumah tanggamu akan aku pulihkan menjadi anggur yang manis. Kuasaku lebih dari cukup membuat air tawar, air pembasuh, cucian kaki bisa menjadi anggur yang manis dalam sekejap. Itulah karya Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari siapa? Itu tadi Ayub. Yang pertama, kita belajar dari murid-murid. Yang ketiga, yaitu pahlawan iman dari murid-murid. Yang ketiga, penundaan waktu Tuhan bukan hal yang menakutkan. Belajar dari seorang Lazarus, tapi memuliakan Tuhan. Sekali lagi, apa yang membuat orang takut malam ini? Karena Tuhan tidak segera jawab, Bu Eli. Mungkin kita sudah teriak, aku ini sudah sekarat loh Tuhan. Aku sudah ngap-ngapan antara hidup dan mati Tuhan. Kayak domba dibawa ke pembantaian, dingek gini Tuhan, mati Tuhan. Tapi kenyataannya kita berdoa, kita beriman, kita berharap, kita doa puasa. Hasilnya bukan tambah baik Bu Eli, tambah puarah. Yang jadi pertanyaan selalu, orang kalau dalam penundaan waktunya Tuhan, di mana Tuhan berkata, aku sengaja. Kalau saudara baca di Yohanes 11 ayat 6, kita baca terlebih dahulu. Supaya yang ada dalam penundaan waktunya Tuhan, kita lagi menanti-nantikan waktunya Tuhan, di ruang tunggunya Tuhan. Saudara tidak bisa bertahan dengan rasa takut. Bertahan itu harus dengan percaya. Selama kita takut di ruang tunggunya Tuhan, kita tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Waktu saya percaya saja di ruang tunggunya Tuhan, satu pintu membuka banyak pintu. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan, karena di dalam ruang tunggunya Tuhan pasti banyak delay, penundaan, sudah doa tidak dijawab, delay semua. Tapi percayalah, sekalipun Tuhan menunda waktunya Tuhan, bukan hal yang menakutkan. Kita baca Yohanes 11 ayat 6. Bagaimana ketika Lazarus sudah sakit keras, apa yang dikatakan Tuhan? Namun telah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Tapi apa yang diambil keputusan Tuhan bukannya segera menolong Lazarus, tapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau memang hari ini yang membuat engkau belum lihat jawaban Tuhan, karena memang dia sengaja mengeraskan hati suamimu, mengeraskan hati istri, mengeraskan hati anak-anak, mengeraskan keuangan dan sebagainya, maka kita hari ini percayalah, kalau memang Tuhan sengaja menunda waktunya, itu bukan hal yang menakutkan. Kenapa? Ayat 40, kita lompat Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berarti hari ini penundaan waktunya Tuhan itu bukan hal yang menakutkan. Tapi
tapi engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya malam ini jangan pernah takut. Penundaan waktunya Tuhan itu bukan menakutkan, tapi penundaan waktunya Tuhan supaya kita belajar percaya untuk melihat kemuliaannya Tuhan. Pastikan malam ini 3 hal. Penundaan waktunya Tuhan bukan hal yang menakutkan. Makanya kita tidak perlu takut. Siapa yang lagi menanti-nantikan waktunya Tuhan untuk memulihkan rumah tangga, keuanganmu dan sebagainya, bertahanlah di ruang tunggunya Tuhan. Tapi sekali lagi, buang ketakutan, bangun rasa percaya. Karena hanya orang yang percaya yang akan melihat kemuliaan Tuhan. 3 hal ya, kita belajar dari Ayub. Belajar apa? Bahwa jangan sampai yang ditakutkan yang terjadi dan yang menimpa kita. Jangan sampai ya, apa yang terjadi jangan sampai menimpa dan mendatangi kita. Lebih baik kita percaya akan hal yang baik, maka hal yang baik, hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, mujizat itu akan mendatangi dan menimpa kita. Pastikan malam ini apa yang mau saudara rasakan nanti di depan. Jangan sampai hari ini sebenarnya Tuhan itu realitanya sudah sediakan masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan dengan banyak janji Tuhan, banyak pintu yang akan kita terima. Tapi karena kita takut, maka kita hari ini sedang menutup banyak pintu, banyak janji dan masa depan yang penuh damai sejahtera. Ganti kita hari ini apa yang menimpa kita, yang kita takutkan. Semua pintu tertutup, kita tidak ngalami janji Tuhan, kita lihat madesu, itu bakal menimpa dan bakal terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya yang mau kita putuskan malam ini, yuk, tidak ada orang yang sebelum tidur buang ya, buang-buang. Jangan buang-buang hari ini. Buang-buang yang paling utama itu tiap kali mau tidur buang ketakutan. Supaya tidak perlu obat tidur saudara. Supaya saudara tidak panik. Siapa yang sulit tidur saya percaya. Orang kalau sulit tidur karena orang ini banyak ketakutan. Pikirannya sudah dipenuhi banyak sampah ketakutan. Coba kalau pikiran ini diganti percaya kepada Tuhan. Kira-kira saudara bisa tidur nyenyak enggak? Jelas. Tuhan, memang kesusahan sehari sudah aku jalani hari ini. Aku enggak mau nutup kesusahanku dengan takut. Tapi aku mau menutup kesusahanku, aku mau tidur malam ini. Walaupun kalau besok Tuhan aku bangun ada bentuk kesusahannya sendiri, aku enggak akan pernah takut. Aku memilih untuk percaya, karena dibalik percayaku nanti apa yang aku percayai baik, itu yang akan mendatangi aku dan menimpa aku. Saudara mau yang mana? Mau yang menimpa mendatangi yang buruk atau yang baik? Itu pilihan. Makanya jangan pernah mau hidup dalam ketakutan. Iblis tidak mau yang baik yang menimpa janji Tuhan ya. Nah, saudara percaya bahwa apa yang kita takutkan. Yang ketiga, hari ini, malam ini, siapa yang lagi dalam ruang tunggunya Tuhan, buang ketakutan. Supaya di masa penundaan ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang kita lihat akan melihat kemuliaannya Tuhan. Kita bahas ya satu persatu supaya malam ini tidak ada orang yang mau hidup dikendalikan iblis. Ingat loh, kita orang benar. Jangan sampai kita orang benar tapi dikendalikan oleh iblis dengan hidup dalam ketakutan di tengah masa-masa kesusahan ini. Memang realitanya kesusahan. Tuhan bukan berarti berkata gini, nak sudah lari dari kesusahan. Enggak, Tuhan berkata gini, jalani kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi tidak boleh jalaninya dengan takut. Tangkep ya, susah tidak bisa dihindari saudara. Besok buka mata, Tuhan bilang ada loh kesusahan bentuk yang lain. Tapi kamu tidak boleh jalaninya dengan takut. Tangkep ya saudara, jalani kesusahan tapi dengan percaya. Nah, kita belajar dari kitab Ayub.
Bagaimana Ayub yang hari itu hidup dalam takut khawatir, sehingga apa yang ditakutkan itu menimpa dia dan apa yang dicemaskan mendatangi dia. Maka hari itu apa yang dikatakan oleh kitab Ayub, yaitu yang pertama, kalau kita tidak buang ketakutan, maka takut khawatir membawa hidup Ayub mengalami seperti apa yang ditakutkan. Saya percaya dalam perenungan saya cuma mikir gini, Ayub ini ya takut bangkrut, takut kehilangan anak, takut akan kesehatannya, takut, cuman satu mungkin dia ya, nggak pernah mikir takut kehilangan istrinya mungkin ya. Makanya hari itu istrinya nggak dihabiskan, istrinya tetap ada, tapi istrinya tidak mendukung dia. Bukan istri yang mendukung dia di tengah proses, malah menghakimi. Nah, malam ini siapapun kita kan tidak bisa lihat hari esok, ya kan? Nah, buat apa kita ini seolah-olah jadi Tuhan yang tahu pasti hari esokmu bakal hancur. Jujur, banyak orang takut karena kita ini memposisikan sebagai Tuhan yang tahu besok bakal hancur. Kenapa hari ini tidak percaya aja sama Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah pegang hari esokmu? Pastikan malam ini takut khawatir itu akan membawa kita alami seperti yang kita takutkan. Takut membuat Ayub di tengah kesalehannya bukan menjadi orang yang beriman seperti emas. Takut ya. Jadi pastikan tujuan Tuhan kan jadikan emas. Tapi waktu saudara takut, saudara jadi orang yang gagal. Malah yang ditakutkan menimpa dia, malah dia tidak bisa hari ini imannya dimunculkan jadi pahlawan iman seperti emas. Yang ketiga, takut itu membuat Ayub hidupnya bagaimana? Kalau saudara baca ayat Ayub 3 ayat 26, ini realitanya. Jangan mau takut. Lihat ya, Ayub 3 ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Setiap hari siapa yang hari ini mulai gelisah? Hidupmu makan ndak enak, tidur ndak enak, buka mata sudah nyesek. Segala sesuatu yang saudara lakukan membuat hidupmu hanya gelisah dan gelisah. Pastikan yang ketiga, takut itu membawa kita tidak tenang dan tidak dapat istirahat. Ya, Ayub ngalami. Ketika Ayub ngalami takut, maka dia tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, bahkan tidak mendapat istirahat. Tapi yang ada kegelisahan. Makanya malam ini siapa yang mau kejar ketenangan, ketentraman, dan kita bisa mendapat istirahat, pastikan kita harus buang ketakutan. Resikonya orang takut tidak akan bisa tidur, isinya cuma cemas, nanti minum obat depresi yang fungsinya hanya hari ini dikasih obat penenang, ngefly ya. Makanya malam ini jangan pernah mau kita dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis seolah-olah pegang hari esokmu bakal hancur. Tapi malam ini Tuhan berkata, aku yang sudah pegang hari esokmu secara pasti. Jangan pernah takut lagi. Bangun rasa percaya setiap hari tanpa ada kata tetapi. Percaya saja. Besok ada kesusahan, percaya saja. Jalani kesusahan, jangan lari dari masa sukar, tapi dengan percaya, bukan dengan takut. Ya, 3 hal. Jadi kita harus buang ketakutan. Kenapa? Supaya yang ditakutkan tidak menimpa kita, mendatangi kita. Supaya iman kita itu timbul sebagai orang benar yang punya nilai emas. Yang ketiga, supaya kita hidupnya tenang, tentram, bukan dalam kegelisahan, istirahatnya cukup. Tangkep ya? Jadi 3 hal ini perlu kita lakukan dari sisi Ayub. Mulai malam ini jangan ciptakan hidupmu dengan petaka karena takutmu melebihi rasa percayamu kepada Tuhan. Pastikan percaya kita kepada Tuhan harus jauh lebih besar di atas rasa takut. Yang kedua, apa yang dikatakan murid-murid, yaitu yang pertama, takut itu membawa Tuhan kecewa. Jelas
ya. Kalau Tuhan sudah tanda tanya, berarti ini penekanannya kita harus buang ketakutan. Supaya kita hari ini hidup dengan percaya. Takut membawa Tuhan itu kecewa atas responnya murid-murid. Padahal sudah ngalami banyak mujizat, sudah lihat mujizat. Kok bisa? Waktu ada angin yang sangat dahsyat, yang sangat membahayakan. Di situ mereka mulai berubah percayanya kepada Tuhan. Seringkali hal yang sangat buruk itu membuat kita, rasa percaya kita mulai berubah sama Tuhan. Waktu semuanya baik, rasa percayamu maksimal. Waktu engkau kaya, usaha rame, suami baik, istri baik, anak-anak baik, kesehatan baik, rasa percayamu percaya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi seringkali keadaan yang tambah buruk, hidupmu yang berubah, masalah datang, itu bisa mengubah rasa percaya kita kepada Tuhan. Ini yang tidak boleh. Makanya takut membawa apa, saudara? Murid-murid itu berprasangka buruk kepada Tuhan. Jelas. Orang kalau takut itu pasti prasangkanya buruk sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya Engkau biarkan aku mati, biarkan aku hancur, biarkan aku dikhianati suamiku. Kenapa Tuhan? Katanya Tuhan baik. Nah, ini tidak boleh, saudara. Ini jelas menghalangi Tuhan bekerja. Prasangka buruk, ya, rasa kecewa yang membuat Tuhan itu menunda melakukan mujizat, menolong saudara. Kenapa? Karena respon kita yang salah. Makanya Tuhan itu takut membawa Tuhan itu kecewa melihat respon kita. Rasa takut membawa murid-murid berprasangka buruk kepada Tuhan, dan rasa takut membuat murid-murid tidak mengenal siapa gerangan Tuhan. Makanya kemarin ayat 41 kalau enggak salah. Waktu Tuhan melakukan mujizat badai reda, baru murid-murid berkata, siapa gerangan Tuhan? Selama ini berarti kita tidak nyadari kalau Tuhan itu Tuhan di atas fakta hidupmu. Yang kita tidak perlu takut. Masalah tunduk kepada kebenaran, itu yang perlu kita hidupi. Jadi hari ini, rasa takutmu hari ini, itu yang harus tunduk, harus dibuang supaya kebenaran itu muncul. Tangkap ya, saudara tahu yang membuat kebenaran itu tidak memerdekakan saudara karena ada yang menjadi penghalang, yaitu rasa takut. Makanya rasa takut ini tidak ada gunanya. Selain membuat Tuhan kecewa, rasa takut membuat saudara makin berprasangka buruk sama Tuhan. Bahkan rasa takut itu akan membawa kita tidak mengenal siapa gerangan Tuhan. Kira-kira Tuhan itu tidak happy bener-beneran. Kenapa? Aduh, kamu ini sudah ngalami mujizatku banyak. Kamu itu sudah dipelihara sampai hari ini. Kamu itu sudah kenal firman berapa tahun, makan firman, doa. Masa kamu tidak kenal sih siapa aku? Kamu kok bisa ya berprasangka buruk sama aku? Kenapa kamu buat aku kecewa? Nah ini, lihat respon kita. Tuhan itu kecewa. Pastikan hari ini takut itu tidak ada untungnya, saudara. Alangkah jauh lebih baik kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, aku percaya sekalipun dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Nah itu yang dibangun. Amin, saudara. Jadi malam ini ya, jangan sampai kita mau takut. Tiap kali iblis taruh rasa takut, tolak dalam nama Yesus. Saya selalu belajar. Kalau iblis mulai tembakkan rasa takut dalam hidup saya langsung bilang, tolak dalam nama Yesus. Tolak iblis. Engkau tidak punya kedaulatan untuk mengendalikan hidupku. Bahkan ketika aku percaya, maka apa yang aku percayai itu yang menimpa dan mendatangi aku. Aku tidak mau takut. Aku mau hari ini Tuhan membentuk hidup saya menjadi emas yang murni di tangan Tuhan dengan percaya. Bahkan aku mau hari-hari ini bahwa aku hidup dalam ketenangan, ketentraman, aku mendapatkan istirahat. Aku gak mau takut karena takut itu konyol, saudara. Buat kita perlu depresi. Saya lagi konselingi seorang ibu ya, yang depresi tingkat tinggi, minum sanak. Saudara tahu ya, serem gak sih?
Dia kalau minum Sanak cuman bisa tahan 2-3 jam. Setelah itu karena kepalanya pusing diminum Sanak kedua, Sanak ketiga, hanya untuk mengambil waktunya tidur. Saya bilang lama-lama semua organ tubuhmu akan lumpuh dan kamu akan jadi orang pikun. Bayangin, 1 malam tidur bisa butuh 2 Sanak, bisa butuh 3 Sanak. Begitu 2 jam bangun, dia depresi, dia punya ketakutan yang mendalam karena jantungnya tidak sehat. Menurut dia, kalau orang ketakutan sampai tingkat tinggi, jantung itu bisa detaknya itu lebih cepat, saudara. Jeduk, jeduk, jeduk. Ya memang jelas. Coba saudara, kalau saudara dikageti orang, kan detak jantungnya ini detaknya cepat. Kalau saudara juga ngalami takut, saudara semakin takut, detak jantung ini semakin dipacu, saudara. Lama-lama jantung saudara pasti bermasalah. Makanya banyak orang kena serangan jantung mati tiba-tiba. Kenapa? Karena hidup dalam ketakutan itu membuat asam lambungmu tinggi, detak jantungmu tidak normal, speed jantungmu akan dipacu terus. Makin cepat, makin cepat, makin cepat. Dan itu membawa penyakit banyak, saudara. Saudara tahu ketika kita takut, maka tubuh kita mengeluarkan zat racun, saudara, yang berbahaya. Makanya takut itu tidak ada efek apapun. Asam lambung, emah, pencernaan, semua yang urusan dengan jantung, pernafasan, saudara perlu minum obat tidur, tingkat dosisnya makin lama makin tinggi. Kira-kira saudara hidup jadi zombie nggak lama-lama? Zombie loh. Sampai kalau saya lihat ibu ini ya, ininya biru, saudara. Ininya hitam. Dia pernah stres, nggak minum obat tidur. 3 hari itu loh nggak bisa tidur. Lama-lama kan mati, saudara. Bayangin kalau 3 hari saudara nggak tidur dan saudara nggak ngantuk, ini sudah nggak beres. Organ tubuhmu akan rusak. Orang yang nggak bisa tidur 1 hari aja sudah rusak, saudara. Sedikit demi sedikit hancur. Apalagi kalau sampai 3 hari nggak bisa tidur, 4 hari, dokter pun ngomong harus dikasih obat tidur. Karena kalau ini dibiarkan terus, maka organ tubuhmu rusak dan kamu akan mati. Makanya jangan main-main. Saya kalau lihat ibu ini kayak zombie, saudara. Ininya biru, hitam, kayak orang eyeshadow. Padahal enggak pakai eyeshadow loh, saudara. Bener-bener kayak zombie, padahal mukanya cantik. Saya cuma tanya, apa sih yang kamu takutkan dalam hidup ini kalau kamu kenal siapa Tuhan? Iya bu, kok bisa ya bu? Saya ini punya takut loh bu. Bukan penyakit loh bu. Saya cuma bilang, ini karena pikiranmu. Bener bu, bener. Pikiran saya itu dipenuhi banyak hal bu yang padahal ini belum terjadi kan? Belum. Lah kenapa ibu tidak mempercayai yang belum terjadi, yang baik yang menimpa ibu? Kok ibu berpikir yang buruk terus? Makanya hari ini yuk jangan mau. Ya, semua itu rugi, saudara. Semua itu buat Tuhan itu kecewa dengan responmu. Bahkan ini menghalangi Tuhan membuat mujizat. Karena perasaan kamu yang buruk sama Tuhan. Kita tidak kenal siapa Tuhan. Ini yang menghalangi Tuhan bertindak. Senyatanya Tuhan itu mau buat mujizat di tengah kepanikan masalah kita yang besar. Tapi berhubung virus takut itu menimpa saudara, saudara bukan hidup di atas percaya dengan takut, maka mujizat ini tidak terjadi, saudara. Yuk yang terakhir, bagaimana Lazarus? Kita percaya kalau saudara baca di Yohanes 11 ayat 15, itu berkata seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus mati. Sebab demikian, apa yang dikatakan firman Tuhan? Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Wow. Hari ini, malam ini Tuhan bilang gini, aku lebih baik ndak tolong kamu. Sekalipun kamu bilang ini sekarat mau mati Tuhan, sekarat. Ndak. Aku lebih baik hari itu ndak hadir untuk menolong kamu yang kamu sudah teriak sekarat Tuhan. Tolong loh Tuhan, keuanganku bangkrut, suamiku parah. Tuhan berkata malam ini, akan jauh lebih baik bagimu jika aku tidak hadir segera tolong engkau. Karena lebih baik engkau belajar untuk percaya. Ternyata untuk menjadi percaya itu perlu sekolah kehidupan. Orang ngomong gampang
kalau percaya. Waktu kantongmu tebal, hidupmu enak, gampang. Tapi waktu hidupmu ngalami proses yang tidak mudah, saudara tahu, tidak gampang. Makanya untuk percaya itu belajarnya melalui sekolah kehidupan yang keadaanmu tidak baik-baik. Bahkan mati, Tuhan mati. Itu jauh lebih baik. Justru ditunda, tidak segera ditolong yang sudah sekarat-sekarat. Jangan takut, jauh lebih baik bagimu aku tidak hadir segera menolong engkau. Tapi aku sengaja menunda supaya engkau belajar untuk percaya. Ternyata penundaan itu membawa kita belajar percaya. Yang kedua, bagaimana Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hari ini pastikan penundaan itu membawa kita melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Hari ini engkau mati, tapi Tuhan berkata engkau tetap hidup, tidak akan mati. Iblis berkata mati, tapi Tuhan berkata hidup. Saudara percaya, hari ini siapa yang direkakan yang jahat? Ya, saudara tidak usah takut. Saudara yang direkakan jahat sama pelakor, ya, diambil istrinya sama suami orang, saudara tidak perlu takut. Percayalah, hari ini manusia merekakan yang jahat atas hidupmu. Tapi waktu kita percaya, justru yang kita terima rekaan yang baik dari Tuhan. Tangkap ya saudara. Saudara direkakan yang jahat oleh manusia. Tapi saudara yang terima nanti bukan mati, hidup. Kenapa? Karena yang saudara terima itu rekaan yang baik dari Tuhan. Manusia yang jahat, tapi Tuhan menggantikan rekaan yang baik. Makanya yang direkakan yang jahat jangan bilang mati kon, mati aku enggak. Yang jahat dari manusia tapi digantikan yang baik dari Tuhan. Nanti pelakor ya dibalik. Pelakor nanti dapat cawan murkanya Tuhan. Kita cawan berkatnya Tuhan. Tangkap ya, biarin aja. Pelakor mau happy, orang jahat mau gemuk segar. Itu cuman sesaat. Nanti ada cawan murka yang bakal nanti terjadi dalam hidup orang yang jahat sama kita. Kita cawan berkat. Tangkap ya. Makanya penundaan itu membawa kita belajar percaya. Yang kedua, membawa kemuliaan. Bukan mati, tapi mati hidup. Mati busuk, hidup. Kemuliaannya jauh lebih besar mana? Yang sekarat sembuh atau mati hidup? Jelas, kemuliaan lebih besar mati hidup daripada sekarat sembuh. Mati hidup jauh lebih keren ya. Makanya hari ini jangan takut. Siapa yang lagi mati pasti hidup. Karena Tuhan berkata bahwa ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang sudah mati tidak usah takut. Mati dalam hal apapun tidak usah takut. Tuhan berkata, nak, hidup sudah, asal kamu percaya. Yang ketiga, penundaan itu Yohanes 11:45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus percaya kepadanya. Penundaan itu membawa banyak orang melihat kebesaran Tuhan. Orang akan melihat sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Saudara dan saya dengan penundaan, dengan keadaan yang makin sulit, saudara, hanya tujuan Tuhan supaya kita melihat sendiri, ngalami sendiri bagaimana Tuhan itu Tuhan yang hebat. Makanya hari ini 3 hal ini akan membawa kita semua buang ketakutan. Penundaan akan membawa banyak orang, termasuk saudara dan saya, melihat kebesaran Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, belajar untuk menjadi percaya.
percaya. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini kita akan buang. Ya, jangan sampai seperti Ayub, saudara ndak usah takut malah terjadi nanti yang buruk. Yang kedua, jangan seperti murid-murid, saudara sedang di-upgrade jadi pahlawan iman. Ya, yang ketiga yaitu apa saudara? Hari ini saudara jangan sampai penundaan itu membawa ketakutan, karena senyatanya penundaan itu untuk sesuatu belajar percaya, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang ada di Jakarta ketemu saya mau istirahat, besok pesawat saya juga pagi. Tuhan terima kasih, malam ini kami tidak mau lagi takut, kami mau buang ketakutan, karena ketakutan ini adalah virus yang paling berbahaya, yang mematikan, yang menutup masa depan kami, yang mematikan kesehatan kami, menutup masa depan orang benar, sehingga kami tidak menikmati janji Tuhan. Kami sadar malam ini betapa kami bodoh selama ini. Kami hanya hidup dalam ketakutan. Kalaupun realitanya takut, kami tidak mau takut lagi. Kami mau belajar percaya di tengah kesusahan, sehari cukup sehari. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami pasti menerima berkat buat kami yang dicintai. Terima kasih, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata